Saksi Jehovah itu sesat. Makanya buahnya begitu. Dia tidak mau bergaul dengan keluarga, dia nggak mau berteman, dia menjauhkan diri. Nah, itu buahnya, buah kesesatan itu yang begitu. Karena mereka punya formula. Kristus itu Kristus yang adalah ciptaan. Mereka percaya Yesus itu adalah ciptaan. Nah, jadi buah kesesatan mereka itu ya yang begitu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Sekalipun kita dianggap musuh, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjauhi kita. Apalagi keluarga. Itu yang harus Anda sadari. Mereka itu sesat dan sesat sekali. Saksi Jehovah itu bidat luar biasa. Ya. Kita membenci kesesatannya, sangat membenci. Tetapi kita harus mengasihi pribadinya. Kita tahu ada banyak selubung yang sudah masuk ke dalam orang-orang seperti itu sehingga mereka punya perlakuan demikian. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana caranya. Ini bukan tentang yang lain-lain lagi, tapi tentang bagaimana kamu berargumen dengan mereka. Bagaimana kamu memberi pemahaman itu dengan jelas. Kuncinya hanya satu, belajar. Cari tahu. Bagaimana pemahaman yang benar, itu kamu sampaikan kepada mereka. Pelan-pelan. Nggak perlu terburu-buru. Agar mereka kembali. Nah, sembari itu, perlakuan hidup kita pun harus benar. Sesuai dengan apa yang kita pelajari dan yakini itu. Ya. Karena orang-orang yang mengatakan Yesus itu ciptaan pasti binasa. Tidak ada ciptaan yang menyediakan keselamatan. No. Yesaya 43 ya. Mengatakan bahwa oleh karena akulah dosamu dihapuskan oleh karena aku sendiri. Dan itu Tuhan yang datang memberikan itu semua. Yesus yang adalah firman Sang Bapa yang datang ke dunia melakukan itu. Jadi di luar itu kamu perlu berdoa. Berdoa bagi mereka, berdoa bagi kepada Tuhan agar mereka pintu hatinya dibukakan, dihindari. Dan mungkin saja Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk melihat ketulusan hatimu, untuk mengembalikan dia kepada Tuhan yang benar. Itu kuncinya. Jadi doakan, tekun berdoa, berusaha selalu. Kamu tidak punya senjata kalau kamu tidak belajar. Menghadapi mereka itu not about action, tapi tentang argumen yang bisa kamu sampaikan ke mereka. Saya beberapa kali ketemu saksi Jehovah. Kemarin saya baru jalan-jalan di Bandung. Saya ada pelayanan di sana di penjara. Saya jalan-jalan di Braga. Ya, kemudian saya lihat banyak sekali poster-poster yang ada seperti tenan kecil begitu. Dia ada poster-poster. Terus saya lihat, oh ini pasti saksi Jehovah. Nah, saya berdiri, ada yang nyamperin saya, Kak, bagaimana, tertarikkah dengan kita? Begitu. Yeah. Wah, ini saksi Jehovah ya, saya bilang. Iya. Jadi dia begitu antusias sekali. Lalu saya bilang, oh ini ya umat yang mengatakan Yesus itu ciptaan, saya bilang. Dia agak merenung sedikit, oh iya katanya. Saya langsung bilang, bertobatlah, ini sesat. Saya langsung pergi. Saya nggak mau panjang-panjang. Ya, itu sesat, saya bilang. Karena tidak mungkin ada keselamatan dari yang adalah ciptaan. Nah, kalau seperti itu perlu kamu pelajari, kamu sampaikan kepada mereka agar mereka itu terbuka dengan itu. Untuk melawan. Kalau dia Katolik apa, enggak masalah. Katolik biarlah di Katolik, Protestan tetaplah di sana, dan Ortodoks juga demikian. Enggak masalah. Tapi kalau udah sekte begitu, Jehovah, Mormon, Scientology, Gereja Tuhan Maha Kuasa, aduh, udah. Tarik mereka kembali. Itu sesat sekali. Kita mengasihi mereka agar mereka nggak binasa. Hati-hati kepada penyesat dan celaka. Penyesatan memang ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya, begitu kata kitab suci. Gitu ya. Jadi kalau kamu memang mengasihi dia, jangan biarkan dia binasa dengan menginjili dia kembali. Hasil itu urusan Tuhan, tapi setidaknya kerinduan hatimu untuk membawa dia kepada kebenaran sudah kamu upayakan. Gitu ya. Baik. Ya. Semangat selalu ya.
Terima kasih Kak karena telah mengundang saya gitu. Aku mau tanya, apakah salib itu disembah? Soalnya aku pernah dipojokkan oleh guru agama sebelah. Mohon maaf semuanya. Dia bilang dengan lantang begini. Jadi anak-anak Kristen itu agama berhala ya, karena mereka itu menyembah salib. Kamu cium batu, kamu nggak pernah sembah batu toh? Gitu bilang gitu aja. Kamu cium batu, apakah kamu sembah batu? Kamu tanya begitu. Jangan takut. Yang begitu-begitu tuh harus di mirroring, yang begitu, yang bebal-bebal itu tuh harus di mirroring. Kamu keliling-kelilingin batu sama batu, apa kamu sembah batu? Kamu tanya begitu. Loh, kenapa mereka takut dengan salib? Gini ya. Kenapa mereka takut dengan salib? Karena di dalam salib itulah mereka dikalahkan. Kamu tahu nggak? Kita tidak pernah sembah batang kayu salib itu, tapi kita menyembah Dia yang disalibkan. Setan itu malu sama salib. Jadi jangan ada yang malu sama salib. Bangga dengan salib. Be proud of it. Kenapa? Karena salib itu adalah tanda di mana maut itu dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Kalau Dia, Tuhan kita yang mulia itu tidak tersalib, maut tidak dikalahkan. Dia mengalahkan kematian dengan mati melalui kebangkitannya. Takut iblis itu lihat salib. Iblis itu berpikir, ku salibkan Yesus kalian itu, berkutahan dia di dalam kerajaanku. Kerajaan iblis itu apa? Maut. Iblis itu berpikir dia bisa menahan Yesus lebih lama. Dia berpikir dia menahan Kristus lebih lama. Tapi ternyata tidak. Hari ketiga Kristus hancurkan kerajaan maut itu. Porak-porandakan kerajaan maut itu. Dia mengambil kunci kerajaan itu dan menyatakan dirinya sebagai yang menang melalui kebangkitannya. Itu Injil itu. Kunci berita Injil itu hanya simpel. Maut telah dikalahkan. Itu kunci Injil. Jadi kalau dia bilang, berarti kamu sembah salib, kamu agama berhala, lo kamu sembah batu kah? Kamu tanya begitu aja. Yang begitu-begitu tuh, yang berpolemik-polemik begitu tuh, kamu mirroring saja. Gitu. Jadi kita kenapa harus menghadap salib? Karena di dalam karya salib itulah kemuliaan Allah. Kabar gembira. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus, dia berkata demikian. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tetapi salib adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau mereka menganggap itu kebodohan, mereka pasti orang binasa. Tapi bagi kita, salib itu adalah kekuatan Allah. Kenapa salib itu kekuatan Allah? Salib itu menjadi tanda maut itu dikalahkan dari Allah yang Maha Kuasa. Itu tandanya. Ya, jadi jangan malu. Kalau mereka tanya, apakah kamu sembah salib? Saya tidak menyembah salib. Tapi saya sangat bangga dengan salib. Tapi saya menyembah Dia yang pernah tersalib. Itu Mesias kami, Tuhan yang mulia. Kamu ngomong begitu saja, jangan takut menghadapi seperti itu. Setan-setan itu, hantu semua itu. Yang menghina, menghujat Kristus adalah hantu, setan itu semua. Karena hanya setan yang takut sama salib. Karena salib itu karena setan itu hanya dikalahkan di dalam salib. Di-prank mereka sama Mesias. Makanya kunci kerajaannya diambil. Gitu, ya. Oke, terima kasih Kak. Yeah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semangat selalu ya. Kayak aku mau SMP kok ya. Siap, iya Kak. Ya. SMP. Ya. Ya udah, Tuhan berkati ya.